Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rohis, kali ini aku duduk di sini untuk menemani kalian bertemu langsung dengan orang hebat, orang yang benar-benar cerdas dan pintar banget cara pemikirannya, yaitu langsung dari alumni Rohis DKI Jakarta. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah saya Jahardania dari SMK Negeri 51 Jakarta yang mendapatkan posisi sebagai staf di Rohis DKI Jakarta Timur. Nah, untuk itu nanti kita akan mengulik banyak sekali pembahasan bersama kakak yang cantik dan pintar banget. Jangan kemana-mana, tetap di akun Rohis DKI Jakarta. Oke, langsung aja kita panggilkan narasumber kita. Halo Kak Haya. Halo. Oke, silakan dulu Kak. Kak boleh langsung nih diperkenalkan dirinya aja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haya Fakira Fauzia, teman-teman bisa panggil aku Haya. Aku merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dulu aku di Rohis Jakarta Timur, menjabat sebagai Ketua Keputrian, dan kebetulan aku dari RDKI Angkatan ke-7 dan RJT Angkatan ke-5. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana kabarnya? Baik. Kakak, apa nih kesibukannya sekarang? Untuk saat ini aku lagi magang di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat. Dan selain magang, aku punya kesibukan sebagai mahasiswi. Wow, keren banget ya teman-teman. Kakak tadinya menjabat di Rohis ini sebagai apa nih Kak? Kebetulan aku dari domisili Jakarta Timur, dan di Jaktim sendiri aku menjabat sebagai Ketua Keputrian. Wow. Oke, untuk selanjutnya kita udah penasaran banget karena kita akan mengulik banyak informasi yang pastinya menarik-menarik dan juga insya Allah akan menjadi pelajaran untuk kita ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke segmen 1, yaitu peran muslimah di zaman sekarang. Oke nih Kak Haya, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih peran muslimah di zaman sekarang menurut kakak nih Kak? Peran muslimah di zaman sekarang saat ini tuh menurut aku sangat dibutuhkan banget ya, karena kan saat ini tuh zaman tuh semakin berkembang dan juga tuh kita udah di zaman heterogen gitu, dimana banyak banget tren yang masuk dan juga kita tuh harus pintar-pintarnya memilih tren supaya kita misalkan kita tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk, yang sekiranya tuh bisa kita ambil baiknya dan yang buruknya tuh bisa kita kesampingkan gitu. Oh gitu. Kayak terkadang tuh kayak kita tuh suka clear gitu kan sama zaman sekarang tuh, kayak kita pengen ikut tren tapi tuh kayak gimana gitu kan, karena kan tren-tren sekarang tuh banyak banget yang misalkan rambutnya badai-badai gitu, kayak kita pengen juga nih sebagai perempuan tuh ikutan tapi kan dilarang sama agama gitu kan ya Kak ya. Sebenarnya kalau misalkan ikutan doang mah nggak apa-apa, cuman gak usah ditunjukkan gitu. Kayak misalkan kita stay in private aja, kita kalau misalkan pengen styling hairstyle gitu nggak apa-apa, tapi nggak usah kita post di Instagram ataupun kita tunjukin ke teman-teman kita, nggak usah. Nah tuh teman-teman, jadi nggak apa-apa banget untuk kita ikut tren, tapi untuk kita aja dan jangan dikasih ke orang lain, seperti itu ya Kak ya. Nah untuk selanjutnya nih Kak, yaitu tantangan dan peluang muslimah. Kak Haya bicara soal tantangan dan peluang, apa saja sih tantangan terbesar muslimah di era digital saat ini? Kalau misalkan tantangan kita sebagai seorang muslimah itu pasti banyak banget ya. Iya benar banget sih. Yang tadi kamu bilang itu, kayak sekarang tuh banyak banget tren yang bakalan show off your aurat kayak gitu. Dan itu sebenarnya tuh sangat bertolak belakang banget sama syariat Islam. Jujur aku sendiri pun masih struggle untuk hal tersebut. Dan hal yang paling penting untuk menjaga diri kita supaya nggak terjun ke hal tersebut itu yaitu memilih lingkungan yang baik. Kayak kita ikut circle-circle yang sekiranya tuh baik, yang bisa membuat kita tuh stay in line sama apa yang pengen kita tuju, terus juga istiqomah di jalan Allah, sehingga nanti kita bisa terbawa dan terus termotivasi untuk bisa meningkatkan keimanan kita. Masya Allah. Nah Kak Haya tuh kayak suka goyah nggak sih kadang? Jujurnya aku masih suka goyah sih. Kayak misalkan aku ngelihat tren-tren yang sekiranya itu seru, kayak Velocity kan lagi zaman banget tuh ya. Aku pengen banget ikut-ikutan sebenarnya. Cuman kan aku tahu kodratku sebagai seorang perempuan itu harus menjaga diri aku, harus menjaga marwahku. Masya Allah. Jadi kalau bisa aku mengurangi untuk melakukan hal-hal tersebut. Kalaupun aku pengen melakukan, mungkin aku bisa stay in private yang tadi aku bilang di awal. Dan kalaupun untuk ngepost gitu, mungkin aku bisa menahan diri aku untuk gak ngelakuin hal tersebut. Masya Allah. Aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan kayak ikut tren-tren Velocity kayak gitu tuh gimana sih Kak hukumnya? Sebenarnya aku tidak bilang itu salah ataupun itu benar, karena kalau misalkan Velocity kan untuk
apa ya, kayak misalkan velocity kan bentuk dance yang mengekspresikan apa yang kita ingin lakukan gitu kan ya. Tapi sebaiknya sebagai seorang perempuan itu kita tidak menunjukkan hal-hal seperti itu gitu. Karena kalau misalkan kita dance kayak gitu kan nggak sesuai sama syariat Islam sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita itu ngelakuin tren tersebut tapi kita stay in private, itu masih nggak masalah sih sebenarnya. Oh gitu. Nah Kak, nih kalau misalkan banyak kan dari anak sekolah tuh yang juga ikut-ikutan, dan pasti juga teman-teman pernah nih dapat lontaran kata kayak misalkan kuno atau apapun itu yang berkaitan tidak modern nih Kak. Itu gimana cara mengatasi orang-orang yang menganggap itu adalah hal kuno jika kita tidak mengikuti itu? Bagaimana? Sebenarnya kalau misalkan dikatakan kuno juga nggak bisa dibilang seperti itu ya. Kita nggak melulu orang yang nggak ikut tren itu berarti kuno. Iya bener banget sih. Karena kalau misalkan kita terlalu terpacu sama tren, kenapa kita nggak mengikuti tren lainnya yang lebih positif, tapi malah kita memilih tren yang sekiranya itu lebih ke mudorotan gitu. Jadi kalau menurut aku, selagi ada tren yang lebih positif, kenapa nggak mengikuti tren yang lebih positif tersebut? Toh kita nggak dibilang kuno juga kan, karena kita mengikuti tren ini. Misalkan nih teman-teman, pasti udah mulai pada tahu nggak sih tentang perang dagang Amerika sama China? Iya, tahu kan tahu. ya. Nah, perang dagang tersebut bisa kita ikuti nih trennya. Karena apa? Itu mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia. Tren Masya seperti itu Allah. lebih bermanfaat sebenarnya, ya kan? Iya, Kakak itu selain juga pintar banget dan juga cerdas banget untuk memilih-milih ya teman-teman ya. Nah Kak, jadi ternyata teman-teman semua kita itu tidak bisa tergantung sama omongan orang ya, karena kita tidak bisa lepas dari kata-kata orang dan bagaimana kita untuk menyikapinya. Oke Kak, untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana caranya supaya muslimah tidak ikut-ikutan standar kecantikan yang membuka aurat? Oke, kalau misalkan untuk apa ya, menghindari diri kita untuk nggak ikut standar kecantikan untuk membuka aurat itu, sebenarnya pastinya teman-teman di sini kan pasti ada kayak kegoyahan gitu ya. Melihat orang-orang pakai rambut badai diwarnain dan lain sebagainya, pasti benar. kayak pengen juga nih gitu. Tapi gimana caranya? Kita tuh yang tadi aku bilang, mencari lingkungan yang baik. Karena kalau misalnya kita ikut lingkungan yang baik, pastinya ntar kan mereka sama-sama untuk mengajari kita satu sama lain gitu ya, saling sharing dan lain sebagainya, yang mana itu akan memperkuat iman kita gitu. Dari kita diperkuat imannya, maka keinginan kita untuk mengikuti tren-tren seperti itu tuh jadi kayak menurun gitu loh. Iya. Gitu. Jadi menurut aku, hal terpenting supaya kamu nggak mengikuti tren tersebut yaitu join circle yang sekiranya itu tuh bisa membawa kamu ke dalam kebaikan. Masya Allah, salah satunya di Rohis DKI Jakarta ini yang orang-orangnya benar-benar positif banget ya Kak ya. Bener banget. Dulu tuh aku waktu SMK juga pastinya punya teman-teman yang heterogen kan ya. Kita dari individu-individu yang berbeda, dan untuk menjaga diri aku supaya inline sesuai sama tujuan aku untuk menjadi seorang muslimah, aku join ke Rohis sekolah, Rohis DKI Jakarta, yang mana aku bertemu sama teman-teman yang sekiranya bisa menjadi insight baru untuk aku. Aku bisa mempelajari tentang bagaimana pola pikir seorang muslimah yang di lain sekolah aku ataupun yang sebelumnya belum aku pernah ketahui gitu. Jadi kan aku bisa dapat insight baru gitu ya. Nah, dari situ tuh aku jadi termotivasi untuk bisa menjaga diri dan juga meningkatkan keimanan aku gitu sih. Masya Allah. Nah Kak, bagaimana sih dengan eksistensi di media sosial? Apakah muslimah boleh eksis tapi tetap menjaga kesopanannya? Pasti dong, muslimah harus eksis ya teman-teman. Karena saat ini kalau misalkan kita lihat, lawan kita itu bukan cuman orang-orang yang satu daerah doang, tapi di luar daerah pun juga sama. Kalau teman-teman ngeliat di Instagram, pasti kan banyak banget ya orang-orang yang punya achievement yang bikin kita tuh jadi termotivasi untuk mencapai hal tersebut. Salah satu contoh muslimah yang bisa tetap eksis dan juga bisa mempertahankan brandingnya itu adalah Kak Zafira Akila. Kamu tahu Kak Zafira? Iya, tahu. Ya, itu kan keren banget ya Kak Zafira itu. Jadi mungkin Kak Zafira itu bisa dicontoh sama kita. Bukan karena kita kayak menunjukkan foto-foto selfie biasa aja, tapi menunjukkan achievement kita gitu. Kayak misalnya kita mencapai apa nih, kita sampaikan di sosial media kita. Karena sosial media itu kita bisa jadikan sebagai ranah branding kita yang nantinya itu bisa berimpact ke kehidupan kita ke depannya. Gitu sih. Berarti sepintar-pintarnya kita dalam menggunakan sosial media ya Kak? Iya, bener. Nah Kak, mundur sedikit nih Kak. Tadi tuh Kakak bilang bahwa peran lingkungan tuh sangat penting sekali untuk kita ya Kak ya. Bagaimana jika mungkin ada teman-teman yang di sini yang memang terperangkap di lingkungan yang kurang baik, bagaimana tuh Kak untuk cara keluarnya? Kalau misalkan kita ada di lingkungan yang baik, jujur aku pun, karena aku kan kuliahnya itu merantau ya, bukan di daerah Jakarta sini, tapi aku merantau di daerah Malang, kalau teman-teman tahu. Nah, pastinya kita ketemu sama individu-individu yang berbeda. Waktu aku pertama kali masuk ke
univ aku tuh juga ketemu sama teman-teman aku yang sekiranya itu tuh bisa dikatakan nggak sesuai banget nih sama tipe aku gitu. Tapi gimana caranya aku bisa mempertahankan diri aku gitu. Aku mulai mempelajari untuk bisa ngedoktrin mereka, maksudnya mendoktrinnya dalam hal baik ya, ini dalam tanda kutip hal baik gitu. Kayak misalnya aku mempengaruhi mereka untuk bisa mengikuti aku gitu, kayak misalkan aku ingetin mereka untuk puasa, terus aku ingetin mereka untuk rajin sholat, karena FYI teman-teman, kalau misalkan di luar sana itu masih banyak banget yang menyepelekan sholat, dan kebetulan aku berteman sama teman-teman yang kayak gini gitu, yang menyepelekan sholat kayak gitu. Kalau memang mereka nggak bisa kita ajak, ya memang susah sih kalau misalkan untuk itu, tapi ya pelan-pelan kita ajakin aja terus. Sebenarnya nggak masalah banget kalau misalkan bergaul sama teman-teman yang sekiranya itu masih kurang bagus lah ya secara agamanya, ya nanti kita ajarin pelan-pelan gitu. Tapi kalau untuk memperkuat keimanan, pasti kan tetap berteman sama orang-orang seperti itu kan bikin kita goyah ya. Iya, bener banget. Untuk memperkuat keimanan aku tuh aku ikut sama kayak Royce DKI ini, ikut organisasi yang berbau keagamaan, yang mana nantinya mereka tuh bisa ngasih impact ke aku untuk mempertahankan diri aku gitu sih. Jadi memang ada circle yang biasa aja nih, maksudnya yang heterogen banget, sama circle yang islami gitu. Jadi harus punya dua circle nih untuk bisa ngebalancing kehidupan kamu. Iya, jadi aku juga ikut rohis sekolah dan ikut rohis di sini tuh sebenarnya kan untuk jadi penarik aku nih. Jadi kalau misalkan aku goyah sedikit ada yang narik gitu. Jadi kayak ya biar balance aja sih gitu dan lebih terjaga. Karena kan kita nggak bisa mastiin diri kita untuk lurus aja jalannya. Pasti kan takut ada belok-belok atau gimana gitu kan ya. Karena di era pertemanan yang sekarang ini kayak luar biasa sekali untuk di dunia muslim seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, soal identitas muslimah, Kak Haya bagaimana cara muslimah tetap menutup diri sesuai syariat tapi terlihat eksis mengikuti zaman? Sebenarnya kalau misalkan hal tersebut pasti kan orang-orang itu agak nggak mau gitu ya berpakaian syar'i ataupun kayak menutup aurat secara baik gitu, karena mikirnya kayak kurang trendy atau apa gitu ya. Nah itu gimana baiknya kita pinter-pinternya kita untuk mix and match pakaian kita gitu. Kayak mungkin hijabnya kita style, terus juga pakaian kita style supaya kayak kelihatannya lebih trendy dan lain sebagainya. Nah yang paling penting juga, aku tuh sering banget nemu case, kamu pasti pernah lihat dari TikTok kayak tren seorang perempuan nih, dia pakaiannya syar'i banget, tapi ternyata dia bawa badan. Oh iya, tahu. Itu banyak banget kan. Nah, itu juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang muslimah tetap harus menjaga kebersihan. Jangan sampai kita bawa badan gitu, karena kita juga bawa identitas kita sebagai seorang muslimah gitu. Nah, jadi sekalipun kita pakai pakaian syar'i, nggak apa-apa banget pakai wangi-wangian juga. Karena kalau misalkan mau kelihatan tren, mau kelihatan cantik, mau kelihatan gimana, itu juga dari kebersihan kita juga gitu. Nah aku mau nanya nih Kak, tentang wangi-wangian juga sebagai seorang muslim gitu kan ya. Aku pernah kayak sedikit cerita ya, misalkan pakai parfum gitu kan. Nah terus aku ditegur sama guru aku karena pakai parfumnya itu jadi kita lewat masih kecium wanginya gitu. Ternyata dia bilang bahwa itu dosa karena takut menimbulkan nafsu kepada lawan jenis. Itu gimana Kak? Dalam Islam sendiri juga memang tidak boleh sih pakai parfum terlalu berlebihan. Jadi pakainya sekedarnya aja, secukupnya aja, tapi nggak usah yang kayak berlebihan sampai dari awal masuk ruangan sampai keluar masuk itu biasanya masih ada. Iya, biasanya perempuan kayak gitu nggak sih? Iya, itu sering kali banget. Nah, kalau bisa dikurangi yang kayak gitu. Jadi pakainya secukupnya aja, asal kalau misalkan orang di dekat kamu dia nggak ngerasa nggak nyaman gitu. Oh iya, benar-benar. Kalau misalkan aku kan kebetulan lagi magang di Jakarta ya, pulang pergi aku selalu naik kereta, dan pastinya kan kalau kita orang pulang itu kan kecium banget ya bau badannya itu. Aku sering kali menemukan orang-orang yang sekiranya tuh punya permasalahan di bau badan itu, dan gak apa-apa banget sebenarnya kita pakai parfum, pakai deodoran, karena itu justru dianjurkan sama agama kita untuk menjaga kebersihan, in order to menjaga kebersihan ya, tapi itu dalam tanda kutipnya, bukan untuk berholwat lah istilahnya. Kalau misalkan case-nya yang terlalu berlebihan kan khawatirnya memang benar yang kata guru kamu itu mengundang nafsu laki-laki gitu-gitu ya. Itu sih. Karena aku dapat banyak banget pelajaran yang bukan cuma tentang muslimah tapi tentang ilmu-ilmu yang aku baru dapat, itu luar biasa banget sih Kak Haya, Masya Allah. Nah untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana dengan muslimah yang memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial? Apakah itu lebih baik?
Sebenarnya kalau misalkan dikatakan baik juga enggak, dikatakan buruk juga enggak. Itu kan pilihan mereka masing-masing ya. Apakah mereka ingin show off di social media atau mereka decide buat udah aku pengennya social media hanya sebagai media aku untuk lihat-lihat aja, research aja gitu. Tapi nggak nunjukin diri kita. Sebenarnya sosial media itu digunakan, kalau misalkan kita pintar-pintar menggunakan sosial media itu, kita bisa menjadikan sosial media sebagai platform kita untuk branding gitu. Aku pun juga menggunakan sosial media untuk branding. Kalau misalkan aku punya achievement, pasti aku post di story Instagram aku, dan nantinya aku jadiin highlight sebagai achievement aku. Karena apa? Saat ini kalau misalkan kita lihat, kalau mau mencari kerja, pasti HRD itu bakalan research dari LinkedIn kita, terus juga dari Instagram kita, dari TikTok kita, dari Twitter kita, dan lain sebagainya. Jadi usahakan kita nge-branding diri kita yang sebaik mungkin di sosial media yang kita punya. Dan kalau misalkan kalau misalkan ada yang kayak decide untuk gak mau show off, kayak misalnya gak mau memperlihatkan diri, itu juga nggak masalah. Itu kan keputusan dari mereka masing-masing ya. Tapi bukan berarti itu hal yang paling baik gitu. Sebenarnya kalau kita mau share-share di sosial media juga nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kita nggak punya hal yang di-share, terus kita nggak tertarik untuk melihat achievement orang, kita jadi nggak termotivasi gitu. Iya, bener banget sih. Jadi istilahnya supaya kita termotivasi dan terus berkembang untuk ngepost di Instagram itu. Nah, Kak bener-bener pinter banget ya teman-teman. Nah, Kak, aku mau nanya nih sekalian, apa sih yang bikin pola pikir Kakak tuh jadi sepintar ini? Maksudnya kayak yang bikin pola pikir kita tuh jadi dewasa itu apa sih, Kak? Maturing station berarti ya. Kalau misalkan kita udah ke tahap pendewasaan itu kan pastinya saat aku masih SMA, cara pikir aku kayak begini aja nih. Tapi kalau pas sudah kuliah, aku bertemu sama teman-teman yang sekiranya itu tuh bisa bikin aku building up kayak cara berpikir aku tuh jadi makin tinggi lagi lah gitu. Dan aku juga ikut organisasi keakademisan di univ aku saat ini. Walaupun udah selesai ya, aku udah selesai jabat juga di univ aku, maksudnya kayak di tempat organisasi itu. Dan aku ngerasa itu impactful banget sih. Jadi kayak organisasi yang berbau akademik itu sangat ngasih impact banget ke kalian untuk bisa terus berkembang. Dan itu yang juga bisa mengembangkan pola pikir kalian. Itu sih. Jadi lagi-lagi lingkungan tuh nomor satu ya, Kak. Betul banget, lingkungan itu nomor satu. Karena kalau misalnya kita berada di suatu lingkungan yang kondusif, maka kita juga akan mendapatkan benefit dari adanya lingkungan tersebut. Itu sih. Kalau untuk lingkungan Kakak saat ini bagaimana nih, Kak? Aku alhamdulillah aman-aman aja sih lingkungannya. Aman-aman aja. Walaupun yang aku tadi bilang, aku temenan sama siapa aja. Karena kan kita nggak tahu ya relasi kita nantinya gimana. Bisa jadi yang menurut kita dia tuh nggak baik, suatu saat nanti dia bisa menjadi seorang yang sukses. Dan nanti bisa menjadi relasi kita kayak gitu. Oh, jadi tergantung kita kondisiin diri kita ya, Kak. Betul banget. Bagaimana cara kita ngebentengin diri dan juga tetap inline sama tujuan kita dengan circle yang tadi aku bilang itu. Circle yang biasa aja sama circle yang membawa kita ke surga lah istilahnya gitu. Masya Allah banget. Aku benar-benar dapat banyak banget pelajaran dari Kak Haya ini. Bukan cuma cantik, tapi Kak Haya juga pintar dan cerdas banget. Masya Allah. Nah, Kak, terima kasih banyak. Semoga Kakak sehat selalu dan juga makin sukses ke depannya. Sobat Rohis, demikianlah perbincangan kita hari ini tentang peran, tantangan, dan identitas muslimah di era modern bersama Kak Haya Fahira. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan semangat untuk terus berkontribusi dengan cara kita masing-masing. Jangan lupa untuk terus menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap langkah. Terima kasih sudah bergabung dalam kami di Ahwat Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.